Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah radhiyallahu anhum ajma'in, karya Syekh Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang wafat tahun 600 Hijriah. Masih dalam biografi sahabat yang terakhir ya, sahabat Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa kana lahu minal walad Yazid wa Umair wa qad inqarada wa lahu waladu Abi Ubaidata falam yuaqib. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau memiliki dua orang anak, Yazid dan Umair. Kemudian tidak ada lagi keturunannya. Ya, tidak ada lagi keturunannya. Iya. Ini yang masyhur ya. Ini yang masyhur di kalangan para ulama yang menyusun biografi beliau dari kalangan muhaqqiqin ya, min ulama'in nasab. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Al-Tabaqat, juga Ibnu Al-Athir dalam Usdul Ghabah, dan juga Ibnu Syakir dalam Al-Qutbi. Semuanya menyebutkan bahwa Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah itu terputus keturunannya. Ya, tidak sampai di zaman sekarang. Nah, walaupun demikian, ada sebagian ulama mutaakhirin ya, dinisbatkan kepada Abu Ubaidah. Sebagian menyatakan bahwa dia ini termasuk dari keturunan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah ya radhiyallahu anhu. Di antara ulama yang masyhur yang nasabnya dinisbatkan kepada Abu Ubaidah adalah Al-Imam Ismail Al-Ujluni atau Ismail Al-Ajluni rahimahullahu taala, yang ma'ruf dengan laqab Al-Jarrah, nisbat kepada Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Ya, Ismail Al-Ajluni rahimahullah, penulis kitab Al-Arba'in Al-Ajluniyah. Ini kitab masyhur yang mengumpulkan taraf atau atraf dari 40 hadis, 40 kitab hadis ya, para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang masyhur tidak ada keturunan beliau. Kemudian disebutkan bahwa beliau rahimahullah wa mata bi tauni Amawas sanata thamani asyarah. Beliau meninggal disebabkan oleh taun Amawas pada tahun 18 Hijriah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah yang memuat biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beliau rahimahullahu taala dimakamkan di daerah Fahla di zaman ada daerah Fahla, sebagaimana disebutkan oleh Urwa bin Ruwaim dari kalangan ulama mutaqaddimin, dan juga diakui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qabruhu bi ghari Baisan bi qaryati Amta. Ini pendapat yang kedua berkenaan dengan kubur beliau. Jadi ada yang mengatakan kubur beliau di Goa Baisan, di kota atau di kampung yang bernama Amta. Ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di daerah Fahla, daerah Fahl. Taib, meninggalnya beliau rahimahullah radhiyallahu an karena wabah taun ya, sebagaimana sudah kita sebutkan,
di zamannya Umar ibn Khattab. Di zamannya Umar ibn Khattab beliau menjadi menjadi panglima, ya, menjadi panglima, menjadi gubernur untuk kota Syam, ya, menjadi gubernur kota Syam. Iya. Dan disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan mendatangi Syam, ya, sampai ketika beliau akan masuk ke kota Syam, maka datang pemberi kabar kepada beliau bahwasanya ya Amirul Mukminin, di daerah Syam lagi ada wabah, jangan kalian masuk ke dalamnya. Maka Umar bin Khattab kemudian berhenti di luar, enggak masuk ke daerah Syam ketika itu. Ya. Kemudian ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an keluar mendatangi Amirul Mukminin. Ketika itu beliau belum terkena wabah, kelihatannya belum terkena penyakit. Beliau keluar menjumpai Umar bin Khattab, ya, kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa enggak masuk gitu? Atafirru min qadarillah? Apa kamu mencoba kabur, mencoba lari dari takdir Allah? Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau ghairaka aw lau siwaka qalahu." Ya. Ya Abu Ubaidah, seandainya orang lain yang mengucapkan ucapan itu, wahai Abu Ubaidah, sangat saya sayangkan kamu yang mengucapkannya. Itu ucapan keluar dari lisanmu, sangat saya sayangkan. Nah, maka beliau pun menjelaskan, ya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kami berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dan ini menunjukkan ketinggian ilmu Umar bin Khattab dan faqihnya beliau dalam agama. Ya, faqihnya beliau dalam agama. Nah, kemudian setelah itu datang sahabat yang membawakan kabar yang lain yang menguatkan argumennya Umar bin Khattab. Karena Umar berkata, kami berlari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Kami menghindar dari wabah dengan cara tidak masuk ke dalamnya supaya selamat dari wabah. Ya, ini murni ijtihad dari Umar bin Khattab. Belum ada hadis yang beliau dengar. Sampai kemudian ada sebagian sahabat yang menyampaikan kepada beliau, ya, saya lupa apakah Abdurrahman bin Auf atau yang lain, ya, beliau menyampaikan bahwa ada hadis dari Nabi SAW dalam masalah ini. Kemudian dibawakanlah hadisnya bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian, ya, berada di satu kota kemudian turun wabah di dalamnya, maka jangan keluar darinya karena menghindar dari wabah. Tapi kalau kalian akan masuk ke dalam kota, ya, akan masuk ke dalam kota yang ada wabahnya di dalam, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Yakni kalau kalian belum masuk dan kalian mendapati kabar bahwa di situ wabah, maka jangan masuk. Jangan celakakan dirimu sendiri. Tapi kalau kamu sudah terlanjur di dalam baru kena wabah, maka jangan keluar darinya. Jangan lari menghindar, ya, karena takut wabah. Nah, dan ini tentunya terapi ataupun pemutusan tersebarnya wabah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang dari luar jangan masuk ke dalam daerah yang terkena wabah. Jangan, karena kamu sedang sehat, jangan bikin kamu sakit. Sementara yang sudah kena di dalam, jangan coba keluar, karena kamu akan menyebarkan wabah itu di tempat di luar, kan begitu. Ini cara nabawiyah dalam menangani penyakit-penyakit yang menular seperti ini. Iya. Nah, maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, beliau sebagai gubernur, beliau tidak meninggalkan daerah yang beliau jadi pemimpin di situ, jadi gubernur di situ Syam, dan sampai beliau pun terkena penyakit taun dan meninggal radhiyallahu taala anhu. Wa huwa ibnu 58, beliau meninggal pada usia 58 tahun. Wa shalla alaihi Muadz bin Jabal wa qad qila Amr ibn al-As, dan jenazahnya disolati oleh Muadz ibn Jabal, dan ada yang mengatakan disolati oleh sahabat Amr ibn al-As. Kemudian di antara keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah yang menunjukkan kejujuran iman beliau, ya, yang menunjukkan kejujuran iman beliau, bahwa beliau merupakan, atau kejadian yang terjadi pada beliau merupakan menjadi sababun nuzul dari ayat yang terakhir dalam surah Al-Mujadilah ayat 22.
Disebutkan wa qad qatala Abu Ubaidah abahu yauma Badrin kafira. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, beliau membunuh ayah beliau sendiri, ya, di perang Badar. Ketika itu ayahnya masih di pasukan kaum musyrik, berada di pasukan kaum musyrikin yang menyerang. Ya, beliau berduel dengan ayahnya dan mengalahkan ayahnya. Ya. Wa fihi anzalallahu azza wajal. Karena kejadian inilah menunjukkan kejujuran iman Abu Ubaidah, dan menunjukkan bahwa beliau tidak mengedepankan siapapun dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dan ini sebagai pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai saya menjadi yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Maka Abu Ubaidah membuktikan hal tersebut. Beliau tidak menjadikan siapapun lebih beliau cintai dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ayah beliau sendiri. Ya. Sebagaimana ini kebiasaan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjadikan ayah beliau yang musyrik di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut, ya, tidak menjadikan istri beliau yang musyrik di atas Allah taala, tidak menjadikan anak beliau yang kafir di atas Allah taala. Ya, Nabi Nuh tidak mengedepankan anaknya, membiarkan anaknya tenggelam, ya, dibandingkan harus melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kejujuran. Ya. Dan yang seperti ini, ya, menunjukkan sidqul mahabbah, jujurnya kecintaan. Dan momen-momen seperti ini akan dialami oleh semua kaum muslimin. Ya, mungkin sekarang tidak ada belum ada rintangan, kita bisa dengan gampang ngomong seperti ini. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan anak kita, orang tua kita, dibandingkan kita akui kebenarannya. Tapi akan ada momen-momen tertentu dalam kehidupan yang kita akan disuruh memilih. Ya, diperhadapkan pada dua opsi ini, Allah dan Rasulnya atau keluarga. Ya, bisa jadi, ya, tidak mesti semua orang mengalami, tapi bisa jadi dia akan mengalami. Nah, disinilah dilihat kejujuran dia. Apakah ucapannya senada dengan perbuatannya senada dengan ucapannya ataukah tidak? Ya. Maka di sini Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu membuktikannya. Ketika beliau radhiyallahu anhu mendahulukan Islam, mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan ayah beliau sendiri, Allah menurunkan satu ayat untuk memuji beliau. Wa qad anzalallahu azza wa jal, berkenaan dengan Abu Ubaidah inilah turun ayat dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Ta'ala berfirman memuji Abu Ubaidah. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kamu wahai Muhammad mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lihat, Allah menyatakan Abu Ubaidah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan semua sahabat lain yang semisal dengan beliau. Karena bukan hanya Abu Ubaidah yang bentrok dengan keluarganya, enggak. Ya. Umar bin Khattab juga bentrok dengan keluarganya, Abu Bakar Siddiq juga iya, Ali bin Abi Thalib juga iya. Ya. Bentrok dengan keluarga mereka di Mekah ketika perang Badar. Nah, banyak sahabat yang seperti ini. Bukan hanya Abu Ubaidah, cuman ayat ini turunnya berkenaan dengan Abu Ubaidah. Walaupun secara kandungannya mencakup semua yang melakukan amalan yang sama seperti beliau. Kata Allah Ta'ala, tidaklah engkau mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lantas mereka memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Walaupun mereka itu yang menentang Allah dan Rasulnya itu, walaupun itu ayah mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka,
kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat memberikan kasih sayang kepada penentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka keluarga yang terdekat. Apa pahala bagi mereka? Kata Allah Ta'ala, ulaika, mereka inilah yang Allah tetapkan, wajibkan, tetapkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Allah memasukkan mereka ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka lah hizbullah, mereka lah golongan Allah. Ketahuilah hanya golongan Allah mereka yang beruntung. Ya, ini keutamaan dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Maka dari kisah ini menunjukkan bahwasanya albirru, ya, berbuat baik dan al-mawaddah, cinta, kasih sayang dan berbuat baik itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Sebagaimana benci dan menzolimi itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini yang tidak bisa dibedakan oleh banyak orang di zaman sekarang, sehingga mencoba mencari-cari dan mencoba menafsirkan Islam dengan penafsiran yang tidak benar. Jadi Islam, Allah dan Rasulnya telah membedakan antara cinta dengan berbuat baik. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kan belum tentu cinta kepadanya, ya kan? Belum tentu. Ya. Kalau cinta kepadanya, otomatis akan berbuat baik kepadanya, kan begitu? Kalau kita cinta kepada sesuatu, otomatis kita akan berbuat baik kepadanya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang atau sesuatu, belum tentu kita cinta kepadanya, kan begitu? Belum tentu. Maka berbuat baik dengan cinta ini dua hal yang berbeda. Sebagaimana benci dan menzolimi itu dua hal yang berbeda. Iya, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya benci seseorang, belum tentu ya saya menzolimi dia, karena ini dua hal yang berbeda. Saya tidak suka sama seorang, apakah ketidaksukaan saya membolehkan saya menzolimi dia? Ya tidak boleh. Benci itu hal yang berbeda, zolim itu hal yang berbeda. Benci dalam Islam terkadang dibolehkan membenci seseorang dalam Islam, tapi zolim haram secara mutlak, nggak boleh. Tidak ada keadaan yang dibolehkan seorang itu zolim pada orang lain, nggak boleh. Ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, kata Allah dalam hadits qudsi. Aku mengharamkan diriku sendiri untuk berbuat zalim, kata Allah. Maka saya menjadikan zalim di antara kalian zalim di antara sama kalian menjadi hal yang diharamkan. Maka ini dua hal yang berbeda. Islam menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang kafir. Islam menganjurkan berbuat baik kepada orang kafir, memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik kepada orang kafir. Tapi Islam tidak menyuruh mencintai mereka, bahkan melarang mencintai mereka. Sebagaimana Islam mengharamkan berbuat zalim kepada orang kafir, mengharamkan berbuat zalim kepada orang kafir, melakukan keburukan kepada orang kafir, bahkan mengancam dosa dan neraka bagi siapa yang menzolimi orang kafir. Diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka. Siapa saja orang muslim yang menzolimi orang kafir diancam dengan neraka. Tapi Islam menganjurkan untuk membenci mereka, mewajibkan untuk membenci mereka. Ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Banyak orang yang pusing tentang agama Islam. Bagaimana caranya? Islam menyuruh saya membenci orang kafir, tapi masa saya harus begini dan begitu, berbuat buruk? Enggak, itu dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Cinta dan benci itu urusan hati, ya atau tidak? Cinta dan benci itu bukan amalan mulut. Saya cinta kamu, saya benci kamu, bukan. Itu cuma di mulut. Itu bukan merupakan cinta. Kalau ada seorang mengatakan saya mencintai kamu atau saya membenci kamu, itu bukan cinta dan benci yang sebenarnya, itu hanya di lisannya.
Karena cinta dan benci itu amalan hati. Sementara berbuat baik atau menzolimi itu amalan anggota tubuh, amalan zohir. Maka dua hal yang berbeda dari asalnya. Makanya saya bisa benci sama seorang tapi saya tetap berbuat baik kepadanya. Bisa. Saya tidak suka sama dia, tapi kalau ketemu saya berbuat baik kepadanya. Bisa. Karena benci itu urusan hati, sementara berbuat baik adalah lisan dan anggota tubuh. Ini dua hal yang berbeda. Maka tidak bertentangan. Islam mengatakan dalam ayat, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman dengan iman yang benar mencintai orang kafir, menunjukkan dilarang mencintai mereka. Orang yang beriman itu tidak boleh mencintai orang kafir. Tapi Allah Ta'ala mengatakan apa? Dalam hadis Nabi SAW, Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengganggu kalian. Tidak pernah Allah melarang kalian berbuat baik. Justru Allah Ta'ala apa? Menyuruh kalian berbuat baik. Ya. Allah menyuruh kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengganggu agama kalian. Maka ini dua hal yang berbeda. Maka di satu sisi tidak boleh kemudian seorang mencintai dan berkasih sayang kepada orang kafir, namun di sisi lain dia tidak boleh menzolimi mereka, mengganggu mereka, ya, membahayakan mereka, bahkan mencela mereka dengan celaan yang tidak berhak mereka terima. Ini enggak boleh, hukumnya haram, dia berdosa. Nah, ini yang kemudian oleh orang-orang di zaman sekarang, ya, kemudian mencampur adukkan agama dengan bahasa seperti ini. Mengatakan bahwa akidah Islam berupa la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kan la ilaha, ya. Saya ingkari semua sembahan selain Allah. Saya ingkari semua yang menyembah selain Allah. Saya tidak mau akui semua sembahan selain Allah. Saya tidak suka dengan sembahan selain Allah. Siapapun yang menyembah selain Allah saya tidak suka. Itu kan la ilaha illallah, hanya Allah Ta'ala yang saya sembah. Mereka mengatakan ini prinsip la ilaha illallah, apa namanya, prinsip yang mengajak pada kekerasan, ya, mengajak kepada kekerasan, ya. Kemudian apa namanya istilahnya sekarang, tindak radikal, akidah radikal. Katanya kalau kamu membenci, itulah merupakan biang tindakan radikal kepada orang lain. Tidak sama sekali. Dan ini hal yang bisa dipahami dengan akal sehat. Semua orang bisa melakukannya. Kalau dia benci sama seorang kemudian ketemu, dia bisa berbuat baik kepadanya. Dan tidak boleh kamu menzalimi orang yang kamu benci. Allah mengharamkan. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Man qatala dhimmiyan fa ana hujjiyuhu yaumal qiyamah." Siapa yang menumpahkan darah seorang kafir dhimmi, saya yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Nabi melindungi hak-hak orang kafir. Tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh diganggu. Diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Tapi pemberian hak, diberikan haknya, tidak boleh diganggu, dilindungi hartanya oleh negara, dilindungi nyawanya oleh negara, bukan berarti kemudian kaum muslimin membenarkan kepercayaan mereka, ya, berkasih sayang kepada mereka, mencintai mereka, nggak boleh. Karena itulah diharamkan perempuan muslimah menikah dengan orang kafir, laki-laki kafir, tidak syah nikahnya. Walaupun laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan bukan muslim, tapi itu hal yang dimakruhkan, hal yang tidak dianjurkan, tidak haram, tapi perkara yang dibenci, karena akan terjadi pergolakan seperti itu. Ya. Maka ya silakan, ada laki-laki muslim misalnya, istrinya orang kafir, si suami ini mencintai istrinya sebatas cinta laki-laki kepada perempuan, suami kepada istrinya, sebatas itu. Tapi kalau dia mencintai istrinya karena agamanya, nah ini tidak dibenarkan, melanggar prinsip Islam, melanggar la ilaha illallah. Ya. Makanya cinta itu ada dua, ada cinta ibadah dan ada cinta apa? Tabi'ih, cinta tabiat. Nabi Muhammad SAW sayang sekali kepada pamannya Abu Thalib, sayang sekali, tapi
sekedar sayang keponakan kepada paman, itu saja. Beliau sama sekali tidak pernah menyayangi dan mencintai Abu Thalib karena agama dia, karena dia musyrik dan seterusnya. Enggak. Murni keponakan kepada paman, murni kepada seorang keponakan yang dipelihara oleh pamannya dari kecil. Cinta manusia biasa, cinta tabiat, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seorang anak memiliki bapak yang bukan Islam, dia mencintai bapaknya, tidak ada masalah. Cinta anak kepada bapak, tapi mencintai bapaknya karena agamanya, ini tidak dibenarkan. Itu melanggar prinsip la ilaha illallah. Nah, inilah seorang muslim yang seperti ini, dia harus bisa untuk membedakan dan mengetahui agar tidak mudah dibingungkan oleh orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa prinsip untuk menjaga la ilaha illallah, tidak mengakui sembahan selain Allah, dianggap sebagai bibit-bibit radikal, membuat dirinya bingung kepada agamanya. Karena apa? Karena ketidaktahuan dia terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Ya. Bahwa Islam mewajibkan untuk berpegang dengan akidahnya, ya, tidak mentolerir apapun dalam perkara akidah, tapi di sisi lain tetap dia memberikan hak, ya, memberikan hak dan tidak menzalimi siapapun yang berseberangan dengan dirinya dalam masalah agama. Kenapa? Islam mengatur hal tersebut, mengharamkan hal tersebut. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, ini apa faedah penting yang bisa kita dapatkan dari kisah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Karena itulah beliau mencintai ayahnya. Abu Ubaidah bin Jarrah mencintai ayahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya. Ibrahim mencintai bapaknya yang musyrik, pembuat patung. Ya. Nabi Nuh mencintai anaknya, Nabi Lut mencintai istri dan anaknya yang kafir. Ya. Mencintai. Lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya sudah diajak naik perahu, dia tidak mau. Kata anaknya, saya akan naik ke ke gunung yang tertinggi yang akan menjaga saya dari air. Ini gunung tertinggi, tidak pernah sejarah air sampai ke sana. Kata Nabi Nuh, tidak ada pelindung pada hari ini dari siksaan Allah. Ayo naik ke perahu. Tidak mau. Tetap naik ke tinggi. Ketika sudah air sudah sampai di gunung tempat dia berlindung anaknya, ya, maka Nabi Nuh alaihissalam masih punya rasa kecintaan tabiat kepada anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkan anakku. Bukankah engkau berkata, ya, akan melindungi keluargaku? Ya, innahu min ahli. Ya Allah, dia termasuk keluargaku. Maka selamatkan dia, karena engkau telah berjanji kepadaku untuk melindungi keluargaku, sementara anak aku ini adalah keluargaku, kata Nabi Nuh. Ya, di sini lihat diperhadapkan dia. Maka beliau masih punya cinta ayah kepada anak, murni sekedar itu, bukan karena anaknya musyrik dicintai, tapi cinta ke manusia, cinta dia sebagai manusia biasa, ayah kepada anaknya. Tetapi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu, dia itu amalan yang tidak soleh. Itu adalah hasil, anak itu adalah hasil perbuatanmu. Ya, karena kan anak lahir dari usaha orang tua, kan begitu maksudnya. Dia adalah hasil usahamu yang tidak soleh. Aku peringatkan kamu wahai Nuh untuk meminta hal-hal yang kamu tidak punya ilmu padanya. Jangan menjadi orang jahil. Ya, kata Allah Ta'ala. Jangan menjadi orang bodoh, meminta sesuatu yang kamu tidak paham. Ya, kata Allah Ta'ala. Maka Nabi Nuh ketika itu langsung berhenti. Selesai. Dia sudah melakukan semua upaya dengan cintanya sebagai ayah kepada anaknya, tapi ketika sudah diperhadapkan dengan agama Allah, selesai. Beliau mendahulukan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya. Ketika didatangi ayahnya, beliau memanggil panggilan dengan panggilan yang sangat lembut. Ya abati, wahai ayahandaku. Beliau tidak mengatakan ya abi, wahai ayahku. Dalam bahasa Arab, abati itu lebih lembut dibandingkan abi. Kalau abi, wahai ayahku. Kalau abati, ya mungkin wahai ayahandaku, lebih halus lagi bahasanya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasihati ayahnya, kecintaan beliau yang sangat besar kepada ayahnya. Tapi ini cinta apa? Cinta tabiat, anak kepada ayah, itu saja, enggak lebih. Ya, wahai ayahku, wahai ayahandaku, diajak. Ya. Tapi ketika ayahnya yang mengambil keputusan, ya sudah final keputusannya, tinggalkan saya wahai Ibrahim, kalau kamu tidak mau saya rajam, tinggalkan saya. Ya, selesai. Ya, Nabi Ibrahim kemudian berhenti,
ya, dan kemudian menyatakan permusuhannya. Ya, saya berlepas diri dari kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah, wahai ayahku. Saya berlepas diri dari kamu, tidak ada urusan sekarang. Ya, nggak punya hubungan. Ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan hubungannya dengan ayahnya, maka dia digantikan dengan anak-anak yang soleh. Bahkan anak-anak beliau merupakan nabi-nabi dan Rasulullah. Beliau memutuskan hubungan dengan ayahnya, diganti oleh Allah dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi nabi dan Rasul. Ya. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semua berasal dari anak keturunan beliau. Ya, maka ini sekali lagi, ya, kejadian ini atau kisah Abu Ubaidah ini menunjukkan kepada kita, dan juga kisah para nabi dan Rasul yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim, ya, akan diperhadapkan dengan ujian yang semacam ini untuk melihat apakah dia jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dusta. Cinta yang jujur adalah apa yang di mulut dan perbuatan sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kalau perbuatannya tidak menunjukkan seperti itu, maka menunjukkan di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini akhir, ya, penjelasan dari penulis rahimahullahu taala berkenaan dengan biografi 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.